Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 76, Publik dan Pribadi. Penglihatan Su Chen berputar seperti sedang mabuk perjalanan saat dia memasuki Dream Realm. Su Chen sekali lagi tiba di kastil Dream Realm. Dia baru saja muncul ketika Dream Spirit Lulu juga muncul di sebelahnya. Dia berkata dengan satu tangan di pinggulnya, "Ini adalah komisi hari ini." Layar cahaya muncul di depan Su Chen. Su Chen menerimanya. Itu semua adalah pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan, dan itu tidak terlalu sulit. Yang terpenting, hadiah yang mereka tawarkan cukup besar. Su Chen tertawa dan menjawab pertanyaan itu lalu mengembalikannya ke Lulu. Lulu terkikik. Selesai. Dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya melintas di tubuh Su Chen. Di dekat pergelangan tangannya, 4 garis hitam membentuk pola di dekat pergelangan tangannya, menunjukkan bahwa dia sekarang adalah tamu impian tingkat 4. Tingkat hak istimewa dalam Dream Realm adalah kebalikan dari tingkat senjata kontemporer. Pemeringkatan senjata meniru hierarki pejabat dalam ras manusia. Semakin kecil angkanya, semakin baik alat itu. Tingkat hak istimewa dalam Dream Realm, di sisi lain, meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah. Su Chen awalnya adalah tamu impian tingkat 1, tetapi selama beberapa waktu dia akhirnya meningkatkan tingkat hak istimewanya ke tingkat 4. Peningkatan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Di dalam Dream Realm, harga yang besar harus dibayar untuk menaikkan tingkat keistimewaan seseorang bahkan dengan 1 tingkat. Su Chen hanya mencapai tingkat 4 dalam beberapa hari terakhir bukan karena usahanya sendiri tetapi karena bantuan Meng Lan. Ini adalah bagian dari kesepakatan yang dibuat Su Chen dengan Meng Lan. Meng Lan benar-benar tidak menyukai kenyataan bahwa seseorang telah menyembunyikan pemberitahuan Su Chen. Bagaimanapun, penyebaran surga Kai Huang menyiratkan keuntungan besar. Tapi dia dilarang ikut campur karena peraturan, itulah sebabnya dia meminta agar Su Chen menaikkan tingkat hak istimewanya. Semakin tinggi tingkat hak istimewa Su Chen, semakin banyak pihak lain harus membayar untuk menyembunyikan pemberitahuan Su Chen. Jika Su Chen juga mencapai tingkat Dream Monarch, maka pihak lain tidak akan lagi memiliki cara untuk mencegah Su Chen menyiarkan pemberitahuannya. Dalam keadaan seperti inilah mereka memulai aliansi mereka. Su Chen akan pergi ke Dream Castle setiap hari. Selama dia datang, akan ada daftar komisi yang mudah diselesaikan, namun memiliki imbalan yang tinggi, menunggunya. Semua komisi ini diberikan kepadanya oleh Meng Lan, tetapi hanya Su Chen yang bisa melihatnya. Karena itu, dia bisa mendapatkan Dream Droplet dalam jumlah besar. Namun, tetesan mimpi ini bukan miliknya karena langsung diambil oleh Meng Lan untuk menaikkan tingkat hak istimewanya. Dari aspek ini, Meng Lan tidak membayar harga apapun, tapi Su Chen juga tidak menderita kerugian apapun. Paling tidak, dia terus-menerus menaikkan tingkat keistimewaannya. Sayangnya, jika mereka terlalu berlebihan dengan metode ini, itu akan mudah terdeteksi, dan seseorang mungkin mengajukan keluhan terhadapnya kepada penguasa alam impian. Jadi, Meng Lan tidak berani terlalu berlebihan, dan dia hanya membantu Su Chen meningkatkan statusnya sedikit demi sedikit. Besar setelah melihat bahwa tingkat keistimewaan Su Chen telah meningkat sekali lagi, Lulu cekikikan, mulai saat ini, orang yang ingin menyembunyikan pemberitahuan Anda perlu menghabiskan lebih banyak uang untuk menekannya. Hehe, kuharap orang ini akan segera menyerah. Tingkat keistimewaan apa yang menurut Anda perlu saya capai sebelum pihak lain dipaksa untuk menyerah? Itu sulit dikatakan, Lulu menggosok dagunya. Nyonya Kastil mengatakan bahwa itu bergantung pada kekuatan pihak lain. Jika mereka sangat kuat, mereka mungkin dapat terus menekan Anda bahkan jika Anda mencapai level petugas impian. Karena itu, dia telah mengatur berbagai hal sehingga Anda dapat mencapai level Dream Monarch pada akhirnya. Bahkan jika kami hanya meningkatkan jumlah uang yang dibelanjakan lawan Anda saat ini, Meng Lan masih mendapat manfaat darinya. Saat Lulu berbicara, kepalanya yang besar bergerak ke atas dan ke bawah. Su Chen tidak terkejut. Jika tidak ada manfaat baginya, mengapa Meng Lan bersedia membantunya? Bagaimana jika saya mencapai tahap petugas impian lebih awal? Su Chen bertanya. Lulu menggelengkan kepalanya. Nyonya Kastil tidak bisa memberimu lebih banyak bantuan daripada wewenang yang dia punya. Aku mengatakan dengan mengandalkan diriku sendiri. Mengandalkan dirimu sendiri, Lulu berulang kali menggelengkan kepalanya, itu terlalu sulit.
Itu mungkin tidak, Su Chen tertawa. Dia menepuk dahinya, dan seberkas cahaya terbang, memasuki tubuh Lulu. Saat cahaya memasuki tubuh Lulu, dia berhenti bergerak, membeku di tempat. Sesaat kemudian, dunia di sekitar Su Chen mulai berputar. Ketika dia muncul kembali, dia sedang berdiri di aula besar Menglan. Menglan sedang duduk di atas singgasana aula. Su Chen memberi hormat kepada Nyonya Kastil. Su Chen menangkupkan tangannya dan membungkuk. "Tolong, tidak perlu terlalu formal." Menglan melambaikan tangannya dan layar cahaya muncul di depannya. Karakter cahaya mulai bersinar di layar, dan di 3 teratas tertulis kata-kata besar, "Tubuh Pertempuran Adamantin." Menglan berkata, "Apakah kamu yang menciptakan jurus tubuh pertempuran Adamantin ini?" "Itu benar," Su Chen menjawab. Dia baru saja memberikan metode kultivasi teknik tubuh pertempuran Adamantin kepada Lulu. "Aku sudah memeriksa isinya. Dan itu adalah origin skill yang cukup mengesankan. Untuk sarjana asal Qi tingkat rendah, itu bahkan mungkin dianggap sebagai teknik mutlak. Namun, Anda bersedia menyebarkannya ke publik?" Menglan mendecakkan lidahnya dengan kagum dan dengan tingkat keterkejutan tertentu. "Tidak peduli seberapa banyak teknik mutlak itu, bisakah itu dibandingkan dengan surga Kai Huang?" Su Chen bertanya. "Itu benar," Menglan tertawa. "Karena kamu bersedia menjual teknik rahasia seperti surga Kai Huang secara publik hanya dengan 100 tetesan mimpi. Kurasa aku tidak perlu heran jika kamu bersedia menjual teknik tubuh pertempuran Adamantin ini. Apa yang Anda pikirkan tentang harga itu?" Su Chen berpikir sejenak sebelum dia menjawab, "Bagaimana dengan 1000 tetesan mimpi?" Menglan terkejut. "Apa? Bukankah itu harga yang wajar?" Su Chen bertanya. "Bukan itu," Menglan tertawa. "Aku hanya tidak mengerti mengapa kamu menjual surga Kai Huang hanya dengan 100 tetesan mimpi dan kemudian menjual tubuh pertempuran Adamantin seharga 1000. Sejujurnya, meminta 1000 tetesan mimpi untuk jurus seperti tubuh pertempuran Adamantin sama sekali tidak banyak." Menglan hanya terkejut karena Su Chen meminta lebih sedikit saat menjual surga Kai Huang sebelumnya. Ada orang yang bahkan bersedia membayar ratusan ribu tetesan mimpi untuk keterampilan yang memungkinkan seseorang tanpa garis keturunan mencapai alam mendidih darah. Su Chen hanya meminta 100 hanya untuk memfasilitasi penyebarannya. Jika dia ingin menyebarkannya sejauh mungkin, dia harus menurunkan biayanya. Sejak awal, Su Chen tidak berniat mengambil banyak keuntungan darinya. Karena itu, Menglan memandang Su Chen sebagai agung. Dan tanpa pamrih, jadi setelah mendengar bahwa Su Chen menginginkan 1000 tetesan mimpi untuk tubuh pertempuran Adamantin, harga yang benar-benar biasa ini membuat Menglan sedikit lengah. Su Chen tertawa, "Aku bisa mengerti kebingunganmu. Di matamu, seseorang yang membawa serta mimpi membawa seluruh umat manusia menjadi terkenal seharusnya sangat tidak mementingkan diri sendiri, bukan?" "Apakah bukan ini masalahnya?" tanya Menglan. "Tentu saja tidak. Itulah yang dipikirkan banyak orang," jawab Su Chen. "Saya tidak menyangkal bahwa saya memiliki hati untuk menonjolkan umat manusia. Tetapi ini tidak berarti bahwa saya harus mengorbankan diri saya sepenuhnya untuk kebaikan yang lebih besar." Dia melirik Menglan dan berkata dengan tulus, "Banyak hal yang sebenarnya tidak saling eksklusif. Mengapa aku, dan kebaikan yang lebih besar, selalu bertentangan? Mengapa seseorang dengan impian besar harus tidak mementingkan diri sendiri, sebagai manusia dan sebagai entitas individu? Tidak mungkin untuk menghindari sejumlah keinginan egois. Jika kita bahkan kehilangan keinginan egois ini dan tidak berusaha memuaskannya, dapatkah kita benar-benar dianggap manusia?" Menglan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Maksud Anda?" "Saya bersedia mendedikasikan diri saya untuk kebangkitan umat manusia menjadi terkenal. Tetapi ini tidak berarti bahwa saya tidak memiliki pengejaran dan tujuan saya sendiri. Juga tidak berarti bahwa saya tidak memiliki keinginan egois atau pemikiran dan pikiran saya sendiri. Ide-ide, surga Kai Huang akan memberi manusia tanpa garis keturunan kemampuan untuk mencapai alam mendidih darah dan meningkatkan fondasi kultivasi seluruh umat manusia. Ini sangat penting, dan saya tidak dapat menggunakan hal seperti itu untuk memuaskan keinginan egois saya sendiri. Harga 100 tetesan mimpi adalah agar orang tidak menganggapnya terlalu enteng dan juga mendapatkan beberapa sumber daya untuk langkah selanjutnya. Tubuh pertempuran Adamantin adalah jurus yang saya buat. Apakah itu benar-benar ada tidak terlalu penting bagi umat manusia secara keseluruhan. Tetapi bagi saya itu memiliki makna yang dalam. Meski begitu, saya telah menyembunyikan keegoisan saya.
Jika saya melakukan sesuatu untuk kebaikan yang lebih besar, maka saya akan memfokuskan semua perhatian saya padanya. Jika saya melakukan sesuatu yang egois, maka saya akan memilih jalan yang paling menguntungkan saya. Saya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Bagi saya, masalah publik dan pribadi tidak perlu bertentangan. Saya dapat menyimpan ambisi besar untuk umat manusia, tetapi saya juga perlu tahu kapan harus melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri. Bab 78, skema penjualan adamantin Battle Armor mengalami penurunan besar pada hari keempat. Setelah kehilangan iklannya di layar utama, hanya 200 eksemplar tubuh pertempuran adamantin yang terjual, dan terus berkurang setelahnya. Pada hari ke-10, dia bahkan tidak mampu menjual lebih dari 40 eksemplar. Dia menjual hampir 1000 eksemplar selama 7 hari itu, bahkan tidak setengah dari penjualan kami pada hari pertama. Meski begitu, Su Chen mampu menghasilkan hampir 100.000 batu asal, mencapai petugas mimpi tingkat 5, dan aset pribadinya telah meningkat menjadi 700.000 batu asal. Kabar baiknya adalah bahwa meskipun penjualan tubuh pertempuran adamantin telah sangat berkurang, Su Chen tidak lagi mengenakan pajak 90% padanya. Margin keuntungan Su Chen mengalami kebangkitan pada hari ke-11 ketika dia menjual 32 salinan tubuh pertempuran adamantin, menghasilkan 32.000 batu asal. Sebulan kemudian, keuntungan Su Chen dari tubuh pertempuran adamantin secara resmi mencapai 1 juta batu asal. Meskipun tubuh pertempuran adamantin tidak lagi memiliki banyak daya jual, selama Su Chen tetap memperhatikan, dia akan dapat menjual salinan dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi bintang 9. Itu akan menjadi sumber keuntungan jangka panjang yang konstan bagi Su Chen, dan Su Chen mulai menghargai nilai iklan dan reputasi. Nama Cloudbet dikenal oleh masyarakat umum untuk pertama kalinya, dan banyak orang memberikan ulasan yang baik kepada tubuh pertempuran adamantin setelah mencobanya sendiri. Petugas impian tingkat menengah memiliki sistem untuk evaluasi, dan mereka dapat mulai membangun reputasi untuk diri mereka sendiri. Banyak orang mulai mendiskusikan pengalaman mereka mengolah dan mengaktifkan tubuh pertempuran adamantin. Ada yang menawarkan pandangan asli mereka sendiri, tapi tentu saja ada juga yang tujuannya hanya untuk menimbulkan masalah. Hidup Su Chen lebih nyaman dari sebelumnya. Tentu saja, masih ada kesulitan yang harus dia hadapi. Belum lama ini, klan Zhang Sengan dan yang lainnya akhirnya tiba di lokasi. Setelah mendapatkan inti masalah dari apa yang terjadi dari Hidden Dragon Institute, klan pergi ke Falling Eagle Mountain untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian Zhang Sengan dan yang lainnya. Su Chen tidak tahu kapan mereka akan kembali, tetapi dia tahu bahwa ketika mereka kembali, badai akan dimulai lagi. Su Chen sudah membuat persiapan, namun tanpa diduga, seseorang menemukannya sebelum anggota klan Zhang kembali. Pagi itu, Su Chen masih berada di lab penelitiannya melakukan eksperimen ketika roh menara memberitahunya bahwa ada tamu yang menunggunya. Saat keluar dari menara energi asal, Su Chen menemukan seorang pemuda berdiri di depannya. Pemuda itu memiliki mata yang meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang melihatnya, dan ekspresinya setajam pisau. Meskipun dia tersenyum ketika berbicara dengan Su Chen masih bisa merasakan niat dingin yang menusuk tulang dari dunia ini datang darinya. "Halo," kata pemuda itu, "nama saya Zhu Chen Li. Apakah saya mengenal Anda?" Senyum percaya diri muncul di wajah pemuda itu. "Kita mungkin belum saling kenal sebelumnya, tapi kami akan mengenal Anda, Tuan Cloudbet. Orang-orang dari kerajaan mimpi dapat menemukannya pada akhirnya." Setelah mendengar nama Cloudbet, Su Chen mengerti. Meski begitu, Su Chen tidak panik sedikit pun. Sama seperti dia tahu bahwa klan Zhang akan mengirim orang ke sana, Su Chen juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan identitas Cloudbet selamanya. Su Chen duduk di dekat jendela sebuah kedai teh di sudut timur laut Institut Naga tersembunyi. Angin dari sungai sejuk dan lembut, dan membawa kata-kata pemuda itu, "Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya dipanggil Zhu Chen Li, dari Gunung Horizontal Zhu Clan." "Gunung Horizontal, kamu dari Liaoye, bukan Longsang?" Su Chen sedikit terkejut. Zhu Chen Li berkata, "Dunia mimpi melayani setiap ras cerdas di benua primordial. Orang-orang yang dekat di alam impian mungkin sebenarnya berada di dunia yang terpisah." Begitulah kelanjutannya. "Jadi begitu?" Su Chen mengangguk. "Kalau begitu aku merasa jauh lebih nyaman." Zhu Chen Li mengerti arti di balik kata-katanya dan tertawa.
Tampaknya Pangeran Su telah mempersiapkan saya untuk beberapa waktu. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang mengembangkan teknik luar biasa seperti surga Kai Huang bisa menjadi individu biasa? Tapi Pangeran Su, Anda salah memahami maksud kami. Saya datang ke sini hari ini tanpa niat negatif. Oh, jadi Anda tidak di sini untuk menuntut saya menurunkan surga Kai Huang dan tidak pernah membiarkannya melihat cahaya siang lagi. Ekspresi Zhu Chenli sangat mengejutkan. Tuan klan saya memang berharap Anda untuk menurunkan surga Kai Huang, tetapi tidak dengan niat untuk tidak pernah membiarkannya melihat cahaya siang hari. Pangeran Su, dari mana ide itu berasal? Su Chen terkejut. Kamu di sini bukan untuk menyembunyikan surga Kai Huang. Lalu mengapa kamu ada di sini? Tentu saja kami ingin bekerja sama dengan Pangeran Su. Jawab Zhu Chenli. Mengapa kami ingin mencegah dan mengubur teknik luar biasa seperti itu? Kami hanya menyembunyikan pemberitahuan Anda karena Anda menjualnya hanya dengan 100 tetesan mimpi persalinan. Terlalu rendah. Yang paling penting, Anda seharusnya tidak menjual teknik yang begitu berharga di dunia mimpi. Zhu Chenli berbicara hampir dengan nada meratap. Oh, lalu apa yang harus saya lakukan? Su Chen bertanya dengan sengaja. Zhu Chenli mendekatinya dan berkata, kamu mungkin bisa mendapatkan keuntungan sementara dengan menjualnya di dunia mimpi. Tapi itu bukan taktik jangka panjang yang bagus. Begitu teknik rahasia menyebar, mereka kehilangan nilainya. Hanya dengan bekerja sama dengan klan bangsawan bloodline besar seperti kami, Anda dapat mengontrol dengan ketat siapa yang memiliki akses ke skill tersebut. Peminat surga Kai Huang perlu bersumpah racun darah untuk selalu setia kepada bangsawan sebelum mendapatkan akses ke sana. Dengan cara ini, kita dapat mengandalkan taktik ini untuk menarik lebih banyak bakat dan meningkatkan kekuatan kita sendiri, mewariskannya dari generasi ke generasi, meskipun dalam jangka pendek sepertinya manfaatnya lebih rendah. Keterampilan ini cukup untuk membawa keberuntungan selama ribuan tahun bagi Anda dan kami. Jadi begitu, Su Chen mengerti. Awalnya, si Kai Huang percaya bahwa segera setelah metode untuk menembus alam mendidih darah tanpa garis keturunan muncul, serigala akan mulai muncul. Dia benar, dia juga salah. Surga Kai Huang memang menarik perhatian para serigala, tapi itu bukan karena alasan yang dia pikirkan. Alasannya sangat sederhana, menerobos batasan garis keturunan pasti akan memicu reaksi dari klan bangsawan garis darah. Namun, surga Kai Huang tidak akan menembus batasan itu. Itu memungkinkan seseorang untuk masuk ke alam mendidih darah tanpa garis keturunan, tetapi itu tidak memungkinkan mereka mencapai lapisan yang lebih tinggi. Menerobos batasan garis keturunan adalah jalan yang panjang dan memberatkan. Mungkin Su Chen tidak akan bisa mencapainya selama hidupnya. Jika Anda membandingkan 7 lapisan yang dapat dicapai oleh sarjana asal Qi dengan menara tinggi dengan 7 lantai, maka surga Kai Huang hanya seperti menara 2 lantai. Mereka masih sangat jauh dari membangun menara 7 lantai itu. Karena itu, reaksi yang diantisipasi si Kai Huang tidak terjadi. Meskipun surga Kai Huang bukanlah keterampilan yang buruk, itu tidak cukup untuk mengguncang posisi banyak klan bangsawan garis keturunan. Tapi di sisi lain, surga Kai Huang benar-benar sebuah terobosan jitu. Itu bisa memungkinkan seseorang tanpa garis keturunan untuk mencapai alam mendidih darah tanpa gagal, yang juga akan meningkatkan fondasi mereka yang mengandalkan kekuatan garis keturunan. Dengan demikian, tidak perlu dikatakan bahwa mereka dapat memperoleh garis keturunan yang lebih kuat dengan menggunakannya, secara diam-diam meningkatkan kekuatan sarjana asal Qi lapisan rendah. Bagi beberapa klan bangsawan garis keturunan yang lebih besar, surga Kai Huang adalah alat penting yang dapat mereka gunakan untuk menarik bakat. Jika seseorang mengendalikannya, mereka bisa menggunakannya untuk menyelesaikan tugas besar. Dengan demikian, Raja Impian Zhu Clan tidak mencegah penyebaran surga Kai Huang karena dia ingin melindungi batasan garis keturunan yang ada. Dia hanya ingin mengendalikannya untuk dirinya sendiri sehingga dia bisa menggunakannya dan mengendalikan penyebarannya. Ketika Su Chen memahami hal ini, dia juga mulai menyadari mengapa tidak ada keterampilan tanpa garis keturunan yang tersebar luas meskipun telah dikembangkan ratusan tahun sebelumnya. Itu karena keberadaan klan bangsawan garis keturunan. Mungkin mereka tidak mencegah penyebaran teknik rahasia ini, tetapi mereka telah mengendalikan dan membatasi penyebarannya, membuatnya pada dasarnya sama seolah-olah teknik ini tidak ada. Jika Anda ingin mendapatkan tekniknya, Anda harus menjadi anjing mereka. Bab 79, Penyesatan, 100 tetesan mimpi untuk membeli teknik kultivasi ini.
Bahkan jika Anda menjual 10.000 eksemplar, itu tidak akan lebih dari 1 juta batu roh. Berapa banyak orang di dalam dunia mimpi yang akan membeli teknik kultivasi Anda? Selama mereka mendistribusikannya secara diam-diam, Anda akan menjual paling banyak 100.000 eksemplar. Itu juga untuk mengatakan bahwa Anda akan menghasilkan paling banyak 10 juta untuk itu, dan itu adalah perkiraan yang tinggi. Pada kenyataannya, Anda bahkan mungkin tidak dapat menjual 10.000 eksemplar. Bukankah itu yang terjadi dengan tubuh pertempuran adamantin Anda? Mungkin dalam setahun puluhan ribu yang tak terhitung jumlahnya akan mengolah tubuh pertempuran adamantin Anda, tetapi mungkin hanya ada beberapa ribu yang bersedia membayar uang untuk itu. Itulah kebenarannya, ingin menghasilkan banyak uang di dunia mimpi tidaklah praktis. Di dalam kedai teh, Zhu Chenli masih terus berusaha meyakinkan Su Chen. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Su Chen menjawab, "Saya pikir Anda salah paham, saya menjual surga Kai Huang bukan untuk uang, tetapi karena saya ingin orang lain mempelajarinya sehingga umat manusia dapat tumbuh lebih kuat." Untuk membawa ras manusia menjadi paling unggul, Zhu Chenli tertawa. Dia menggelengkan kepalanya. "Sebelum aku datang untuk mencarimu, aku memikirkannya, mengapa Anda menjualnya dengan harga serendah itu di dunia mimpi? Saya sampai pada kesimpulan itu pada akhirnya juga, tetapi Pangeran Su, tidakkah Anda merasa bahwa Anda terlalu naif?" "Naif?" Su Chen bertanya. "Ya, naif." Zhu Chenli menganggukkan kepalanya dengan pasti. "Menurutmu surga Kai Huang itu apa?" "Pada akhirnya, itu hanya metode umum untuk mencapai alam mendidih darah. Apakah menurut Anda hanya berdasarkan teknik ini Anda dapat mencapai semacam perubahan yang akan mengubah situasi umat manusia saat ini? Jangan bodoh, itu benar-benar mustahil." "Aku tahu itu, tapi akan ada sedikit peningkatan, kan? Saya dapat menemukan surga Kai Huang hari ini, tetapi besok saya juga dapat meneliti cara baru untuk membuka alam pembukaan yang tanpa garis keturunan atau bahkan alam gemetar cahaya ke atas." "Naif," Zhu Chenli langsung berkata, "jika teknik rahasia semacam ini mudah dibuat, kenapa umat manusia tidak maju dalam puluhan ribu tahun? Jadi bagaimana jika Anda bisa melakukannya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat banyak berubah? Tidak. Anda tidak akan mengubah apapun, dan bahkan jika Anda melakukannya, Anda hanya akan membawa bencana bagi kami." "Bencana? Ya, bencana. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kami tidak memahami pemikiran Anda orang biasa yang tidak memiliki garis keturunan? Yang ingin Anda lakukan setiap hari adalah menerobos batasan garis keturunan. Anda merasa bahwa selama Anda mencapai ini, umat manusia akan menjadi terkenal. Betapa absurd dan konyolnya, itu tidak mungkin. Jika Anda tidak menerobos batasan garis keturunan, umat manusia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika niat Anda dilakukan, maka umat manusia akan benar-benar hancur." Zhu Chenli tertawa dingin. Suaranya agak keras, menarik perhatian beberapa orang di dekatnya. Su Chen bertanya dengan penuh minat, "Mengapa Tuan Zhu mengatakan itu?" Zhu Chenli berkata, "Pangeran Su, kamu pasti pernah membaca buku sejarah sebelumnya, kan? Apakah Anda ingat mengapa kerajaan Archana jatuh?" Su Chen berpikir sejenak dan kemudian menjawab, "Saya pikir itu karena Origin Beast, kan?" "Itu benar," kata Zhu Chenli. "Ketika mereka berada di puncaknya, mereka percaya bahwa mereka dapat menaklukkan seluruh benua. Mereka berulang kali mengalahkan ras binatang, mengejar mereka dengan marah. Tapi bagaimana dengan ras binatang? Yang mereka lakukan hanyalah satu hal, membangunkan Origin Beast. Dengan demikian, kerajaan Archana tidak ada lagi." Dia memberi isyarat dengan tangannya seolah-olah menunjukkan sesuatu yang hancur. "Kerajaan besar, selesai begitu saja." Su Chen memperhatikannya. Zhu Chenli berkata, "Satu Origin Beast memusnahkan seluruh ras Archana. Ras Archana menemukan instrumen ekstraksi garis darah, kuil energi asal, inti Sark, alat transformasi roh, angin kebebasan, dan penemuan luar biasa dan agung lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kerajaan yang kuat dengan mudah dimusnahkan dan disingkirkan seperti batang kayu busuk." Su Chen tampak agak bingung. "Saya sudah tahu itu. Apa yang kamu coba katakan?" Zhu Chenli mendekatinya dan berkata dengan tawa lembut, "Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda bahkan tidak boleh mencoba mengejar impian Anda untuk menonjolkan umat manusia, mengabaikan fakta bahwa Anda mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mencapainya. Bahkan jika Anda berhasil melakukannya, Anda akan menemukan bahwa yang Anda lakukan hanyalah membawa bencana umat manusia.
bencana yang sama yang menimpa kerajaan Arcana. Su Chen akhirnya mengerti. Menurutmu lebih baik kita tidak menjadi kuat karena kita akan menarik perhatian Origin Beast dan menyebabkan kematian kita sendiri. Itu bukan hanya perhitunganku, tapi sesuatu yang diakui oleh semua klan bangsawan garis keturunan. Ras manusia tidak pernah bisa mengalahkan ras asal. Satu-satunya alasan kami dapat mengukir posisi untuk diri kami sendiri di ras primordial bukanlah karena kami kuat, tetapi karena kami tidak cukup kuat. Ketika Su Chen mendengar ini, dia tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang masa depan umat manusia dari sudut lain. Meskipun alur penalaran ini mungkin telah disesuaikan dengan kebutuhan mereka, misalnya, memperkuat ras manusia mungkin tidak akan memprovokasi ras binatang secara pasti, dan bahkan jika ras binatang diprovokasi, mereka mungkin tidak dapat membangkitkan binatang asal, tetapi masih memiliki pemikiran dan logika unik di baliknya. Su Chen Li tertawa puas saat melihat ekspresi mata terbelalak Su Chen. Dia berkata, jadi sekarang kamu mengerti, mempertahankan situasi saat ini adalah keputusan terbaik saat ini. Umat manusia baik-baik saja, dan tidak membutuhkan campur tangan Anda. Jika Anda berbuat terlalu banyak untuk umat manusia, Anda hanya akan merugikannya. Karena itu masalahnya, mengapa tidak memikirkan rencana untuk keuntungan Anda sendiri? Su Chen berulang kali menganggukkan kepalanya. Gerakan ini membuat Su Chen Li sangat senang. Kamu sudah memikirkannya? Dia bertanya. Setelah kamu mengatakannya seperti itu, aku pasti sudah memikirkan beberapa hal, kata Su Chen. Dia meletakkan cangkir tehnya dan bersandar di kursi untuk membuat dirinya lebih nyaman sebelum dia berkata, saya selalu bertanya-tanya mengapa tidak ada yang mau mendistribusikan teknik untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan selama beberapa ribu tahun terakhir. Bahkan ketika lebih dari satu orang telah mengembangkan teknik seperti itu. Apakah tidak ada orang yang memiliki ambisi tanpa pamrih? Saya tidak puas. Saya tidak dapat memahaminya dan saya tidak percaya. Tetapi sekarang saya akhirnya mengerti. Su Chen Li mengangguk. Itu benar. Bukan karena mereka semua egois, tapi karena mereka tahu tidak ada gunanya. Tapi jangan khawatir tentang itu. Mungkin tidak ada gunanya bagi umat manusia secara keseluruhan, tetapi itu masih akan sangat berguna untuk klan bangsawan Bloodline tertentu. Kami memeriksa keterampilan surga Kaihuang Anda, dan itu benar-benar teknik yang luar biasa, lebih baik daripada yang pernah kami lihat di masa lalu. Itu sebabnya kami sangat bersedia bekerja sama dengan Anda. Bagaimana kerjasama kita berjalan dengan baik? Su Chen bertanya. Su Chen Li berkata dengan lugas. Jika aku memberitahumu bahwa aku akan memberimu Origin Stone, maka itu akan meremehkanmu. Jika Anda bersedia menjual surga Kaihuang di alam impian hanya dengan 100 tetesan mimpi persalinan, Anda mungkin tidak akan menyetujui kerjasama kami bahkan jika saya menawarkan ratusan ribu atau bahkan jutaan batu asal. Tetapi beberapa hal tidak dapat dibeli dengan uang. Seperti, status anggota klan bangsawan garis darah. Su Chen Li menjawab, jika kamu mau, kamu bisa langsung menjadi menantu klan Zhu. Anda juga tahu betapa sulitnya orang biasa menjadi bangsawan. Perkawinan antara rakyat jelata dan bangsawan biasanya dilarang, tetapi klan Zhu kami bersedia mempermudah Anda. Anda dapat memilih wanita manapun dari klan Zhu yang belum menikah dan usianya sesuai. Di masa depan, statusmu di klan Zhu akan menjadi sesepuh. Anda dapat mempelajari salah satu teknik kultivasi atau keterampilan rahasia klan Zhu dan menggunakan garis keturunan apapun yang Anda pilih. Juga, putra manapun yang Anda miliki dengan putri klan Zhu memiliki hak untuk mewarisi status Anda sebagai penatua. Saat Su Chen Li berbicara, dia menjadi semakin bersemangat, tetapi yang ingin dilakukan Su Chen hanyalah tertawa. Jadi kamu datang sejauh ini untuk menemukanku hanya untuk memberitahuku bahwa kamu berencana untuk menukar seorang wanita dengan surga Kaihuang. Su Chen Li bingung. Apa, Anda tidak senang dengan kondisi ini? Jangan khawatir. Jika ada hal lain yang Anda butuhkan, beritahu saya. Lupakan saja. Su Chen menggelengkan kepalanya dan berdiri. Saya harus mengakui bahwa Anda sangat fasih. Bahkan ada saat di mana aku terombang-ambing olehmu. Ya? Jadi bagaimana jika umat manusia tumbuh lebih kuat? Pada akhirnya, kita tidak akan bisa mengalahkan Origin Beast, tetapi... Dia berhenti sejenak. Su Chen Li tiba-tiba merasakan jantungnya menegang. Su Chen berkata, tapi, seperti yang kamu katakan, itu adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan saat kita tumbuh lebih kuat. Jika sejauh itu, mengapa saya perlu mengkhawatirkannya?
Anda bahkan mengatakan bahwa surga Kai Huang tidak dapat menanggung beban berat membawa umat manusia menjadi terkenal. Itu hanya dapat memberikan lapisan rendah origin key scholar fondasi yang lebih kuat. Karena itu masalahnya, mengapa menyia-nyiakannya? Anda yang membuatnya. Jadi bukankah lebih baik mencoba dan menciptakan beberapa manfaat untuk diri Anda sendiri? Su Chen dengan dingin mendengus, karena aku sangat membencimu. Anda klan bangsawan garis keturunan bersedia melakukan dan mengatakan apapun untuk diri sendiri dan keuntungan pribadi Anda sendiri. Anda terus mengatakan bahwa umat manusia tidak dapat tumbuh lebih kuat. Sementara di sisi lain Anda mengatakan bahwa surga Kai Huang tidak cukup untuk memperkuat umat manusia. Anda hanya mencoba membingungkan saya untuk membuat mimpi saya tidak jelas. Iya, surga Kai Huang tidak dapat membuat umat manusia menjadi terkenal, tetapi itu memberikan harapan sarjana asal Ki lapisan rendah dan akan berfungsi sebagai batu loncatan untuk menembus batasan garis keturunan. Jika saya menyimpannya untuk diri saya sendiri karena tidak dapat sepenuhnya menembus batasan, lalu teknik kultivasi tingkat tinggi apa yang akan muncul? Tanpa fondasi yang kuat, bagaimana Anda bisa lebih tinggi? Kata-kata Su Chen mengejutkan Zhu Chenli dan titik lemah lainnya. Pada akhirnya, orang-orang ini masih menggunakan cara yang menyesatkan untuk mempermainkan hati orang. Di satu sisi, mereka mengklaim umat manusia tidak dapat tumbuh lebih kuat. Sementara di sisi lain mereka mengklaim bahwa teknik kultivasi Anda tidak cukup kuat. Tapi apakah ada orang yang mungkin bisa mengembangkan cara untuk mencapai alam mendidih darah, alam pembukayang, alam gemetar cahaya, semuanya dalam satu nafas? Semua teknik ini dikembangkan satu persatu, kemudian didistribusikan, sebelum penelitian dilanjutkan. Tanpa teknik untuk masuk ke alam mendidih darah tanpa garis keturunan, tidak akan ada kesempatan bagi teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Setelah mendengar kata-kata Su Chen, Zhu Chenli juga tahu bahwa usahanya untuk membujuk Su Chen telah gagal total. Ekspresinya perlahan berubah beku. Jadi maksudmu kau menolak niat baik klan Zhu? Itu benar, aku menolakmu, jawab Su Chen. Zhu Chenli tidak marah, dia hanya tertawa terbahak-bahak. Pemuda dengan ambisi adalah hal yang baik. Tetapi terkadang Anda perlu belajar bagaimana melakukan sesuatu setelah memikirkannya. Saya sarankan Anda tidak membuat keputusan ini terlalu tergesa-gesa. Pikirkan tentang itu sedikit lagi. Apakah kamu hanya mencoba menekanku karena umpanmu gagal? Su Chen tertawa. Zhu Chenli berkata perlahan, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang klan Zhu sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, saya akan memberi Anda waktu untuk memeriksanya. Setelah Anda memeriksanya, tidak akan terlambat untuk membuat keputusan. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang dan perlahan berjalan keluar dari kedai teh. Babak 77, Obral Besar. Meng Lan menatap Su Chen dengan persetujuan. Ini adalah seorang pemuda yang sangat jelas tentang apa yang dia lakukan dan mengapa dia melakukannya. Dia memiliki ambisi yang mencakup segalanya, tetapi dia juga bisa tetap sadar dan berpikiran jernih. Pria seperti ini memiliki kekuatan menarik yang melekat. Meskipun mereka bukan dari ras yang sama, Meng Lan masih merasakan jantungnya berdebar saat itu juga. Namun, dia dengan cepat menahan emosinya dan tersenyum. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Karena itu masalahnya, saya pribadi akan membantu Anda mengurus masalah ini. Tubuh pertempuran adamantin akan diiklankan di layar utama selama 3 hari dengan evaluasi 9 bintang. Pemberitahuan di Aula Pengetahuan memiliki peringkat yang berbeda, yang sangat penting untuk jurus dan teknik kultivasi. Oleh karena itu, para tuan kastil dan para nyonya kastil terkadang memberi mereka evaluasi berdasarkan konten, orisinalitas, dan kepraktisan mereka. Mereka diberi nilai berdasarkan jumlah bintang yang mereka miliki. Jumlah bintang berkisar dari 1 hingga 9, dan semakin banyak bintang yang dimiliki pemberitahuan, semakin baik. Sederhananya, mereka mewakili rekomendasi tuan kastil, atau nyonya. Jurus dengan rekomendasi nyonya kastil memiliki tingkat asuransi tertentu di belakangnya, dan orang yang membelinya akan lebih percaya pada mereka. Evaluasi bintang 9 adalah evaluasi setinggi mungkin. Surga Kai Huang Su Chen belum menerima evaluasi karena dia belum mengenal Meng Lan pada saat itu dan karena dengan harga 100 tetesan mimpi. Teknik seperti itu tidak memerlukan evaluasi untuk dijual seperti orang gila. Ketika sebuah item mencuri sebanyak itu, hal-hal seperti evaluasi tidak penting lagi.
Dengan memasang iklan di layar aula utama selama 3 hari berturut-turut, penyebaran skill akan dimaksimalkan. Puluhan ribu pemberitahuan dikirim melalui aula information setiap hari. Pemberitahuan kebanyakan orang akan muncul dalam sekejap, tetapi tubuh pertempuran adamantin akan ditampilkan di lokasi utama selama 3 hari berturut-turut. Itu perbedaan yang cukup besar. Iklan di Dream Castle seperti ini biasanya membutuhkan harga setinggi langit, tetapi Menglan telah melakukannya untuknya secara gratis. Ini adalah salah satu hak istimewa Menglan, meskipun dia tidak dapat secara langsung menaikkan tingkat hak istimewa Su Chen. Dia diizinkan untuk menyebarkan informasi secara terbuka dan bebas tentang barang-barang bagus. Tubuh pertempuran adamantin benar-benar skill asal yang luar biasa. Mungkin penilaian 9 bintang agak terlalu tinggi, tapi itu juga tidak sepenuhnya tidak masuk akal. 3 hari iklan gratis dan evaluasi bintang 9 ini adalah dukungan terbaik yang bisa dia berikan. Tentu saja, Menglan tidak hanya menawarkan bantuannya secara gratis. Dia menuntut agar Su Chen menggunakan semua tetesan mimpi yang diperolehnya dengan menaikkan tingkat hak istimewanya. Secara alami, Su Chen tidak mau menyetujui persyaratan itu. Melakukan penelitian menghabiskan banyak bahan. Tubuh pertempuran adamantin mungkin tampak seperti kejadian kebetulan, tetapi itu dibangun di atas dasar kegagalan yang tak terhitung jumlahnya dan sumber daya yang menggunung. Dengan demikian, kesuksesan tubuh pertempuran adamantin beruntung dan tak terelakkan. Jika dia menggunakan semua penghasilannya untuk menaikkan tingkat hak istimewanya, bagaimana dia bisa melakukan penelitian di masa depan? Kedua pihak memperdebatkan hal ini selama beberapa waktu. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan. Selama 10 hari pertama mulai dijual, 90% dari keuntungan dari teknik tubuh pertempuran adamantin akan digunakan untuk meningkatkan tingkat hak istimewa Su Chen. Setelah 10 hari, semua keuntungan akan menjadi milik Su Chen. Berbeda dengan benda material, pengetahuan dan informasi dapat disebarkan, sehingga seiring berjalannya waktu akan semakin sulit untuk menjualnya. Misalnya, jika seseorang membeli tubuh pertempuran adamantin di dalam dunia mimpi, mereka dilarang mendistribusikannya kembali di dalam dunia mimpi karena aturan dunia mimpi. Namun, setelah meninggalkan dunia mimpi, mereka bisa menjualnya dengan harga yang jauh lebih rendah di dunia nyata. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini. Jadi, segera setelah sepotong informasi terungkap di dalam Dreamnet, itu bisa dijual hanya 1/10 dari harga aslinya di dunia nyata. Saat mempertimbangkan harga jurus yang sangat tinggi, lebih banyak salinan ilegal mungkin dijual daripada aslinya. Beberapa orang mendapat untung dari ini dengan memerintahkan orang lain untuk mendistribusikan secara massal jurus yang baik yang mereka peroleh. Seringkali jurus yang telah dibeli seharga 1000 batu asal dapat dijual dengan setengah harga untuk lebih banyak salinan, memungkinkan mereka mendapat untung. Karena itu, jurus akan terjual paling banyak selama 10 hari pertama mereka masuk pasar. Setelah periode waktu ini, bahkan jurus terbaik akan menjadi lebih sulit untuk dijual dan pada akhirnya bernilai lebih rendah dari sebelumnya. Bagi Menglan, meningkatkan tingkat hak istimewa Su Chen akan memaksa pihak lain membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk terus menekan surga Kai Huang. Bagi Su Chen, tubuh pertempuran adamantin pasti akan terjual habis-habisan dengan dukungan Menglan. Bahkan jika terjual lebih sedikit setelah 10 hari, dia masih bisa menghasilkan keuntungan yang stabil dan konstan. Ini menguntungkan bagi mereka berdua, jadi masalahnya telah diselesaikan dengan cukup cepat. Segera, tubuh pertempuran adamantin muncul di layar utama aula pengetahuan. Jurus dengan evaluasi bintang 9 secara alami sangat mudah diperhatikan, dan ini hanya ditambah dengan klaim bahwa tubuh pertempuran adamantin dapat menahan serangan yang setara dengan kekuatan 8 beruang. Beruang yang disebutkan adalah beruang tebing, Vicious Beast tingkat rendah yang hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk melakukan pertempuran. Mereka umumnya digunakan sebagai standar untuk menilai kekuatan jurus, mirip dengan bagaimana seniman bela diri menggunakan tenaga kuda untuk mengukur kekuatan. Tentu saja, kekuatan murni bukanlah penilaian yang adil dari nilai jurus. Lagi pula, jurus datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, misalnya, Soul Eye, Clear Wind Net, White Tower Teleportation, tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kekuatan saja. Meski begitu, kekuatan beruang biasanya menjadi titik acuan yang baik. Jurus menggambar ki tingkat terendah setara dengan kekuatan 1 beruang, sementara yang lebih baik bisa setinggi 3 beruang. Keahlian Bloodline Origin biasanya di atas 5 beruang, yang merupakan standar.
Mengatakan bahwa sesuatu memiliki kekuatan tempur 5 di benua primordial sama dengan mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan 5 beruang. Apapun di bawah standar ini biasanya dianggap tidak relevan. Burung api meletus Su Chen sebanding dengan beberapa jurus garis darah karena kemampuan ofensifnya setara dengan kekuatan 12 beruang. Bahkan dibandingkan dengan banyaknya jurus yang ada, ini masih cukup mengesankan. Karena armor pertempuran adamantin belum dipasangkan dengan obat adamantin, kemampuan pertahanannya hanya dinilai sebagai kekuatan 8 beruang. Meski begitu, ini sudah cukup mengesankan. Penting untuk dipahami bahwa skill asal ini adalah skill asal tipe defensif atau pertahanan, bukan ofensif. Di antara jurus dari tingkat yang sama, jurus ofensif dinilai lebih kuat daripada yang defensif. Namun, ketika origin skill tipe ofensif dan defensif berada pada level yang sama, origin skill tipe defensif jauh lebih berharga. Tubuh pertempuran adamantin dapat menangani pukulan dengan kekuatan 8 beruang, menyiratkan bahwa jurus apapun dengan kekuatan ofensif yang lebih kecil tidak akan berguna melawannya. Bahkan serangan yang lebih kuat dari ambang itu akan memiliki efek yang sangat berkurang. Satu-satunya kelemahan skill asal ini adalah, setelah aktivasi, berat badan seseorang akan meningkat, mempengaruhi kecepatan seseorang. Efek pastinya tergantung pada orangnya. Semakin kuat seseorang, semakin mereka bisa mengabaikan efek ini. Mereka yang mengandalkan keringanan untuk tetap gesit akan lebih terpengaruh. Meski begitu, bagi sebagian besar sarjana Kidrawing, origin skill ini cukup berharga. Dengan bantuan evaluasi 9 bintang Nyonya Kastil, Su Chen menjual 300 salinan adamantin battle armor hanya dalam waktu setengah jam. Dengan 1000 tetesan mimpi per salinan, Su Chen langsung mendapatkan 300.000 tetesan mimpi. Keberuntungannya datang begitu cepat bahkan dia merasa sedikit bingung. Namun, dia tahu bahwa ini semua karena evaluasi bintang 9 dan iklan gratis yang diberikan Menglan kepadanya. Yang pertama adalah jaminan kualitas origin skill, sedangkan yang terakhir memungkinkan sebanyak mungkin orang untuk melihatnya. Tanpa dua manfaat ini, Su Chen mungkin tidak akan menjual 1/10 dari jumlah eksemplar yang telah terjual. Sehari kemudian, Su Chen menerima nomor penjualan. 2.213 eksemplar armor pertempuran adamantin telah terjual. Tingkat keistimewaan Su Chen langsung melonjak ke tingkat 1 perwira impian, memberinya otoritas dalam jumlah sedang. Ini hanya penghasilannya di hari pertama. Selama 2 hari berikutnya, penjualan armor pertempuran adamantin meledak. 3.800 eksemplar terjual dalam 2 hari, menghasilkan 380.000 tetesan mimpi lagi dan meningkatkan tingkat hak istimewanya menjadi petugas mimpi tingkat 4. Dalam 3 hari, Su Chen telah mendapatkan lebih dari 500.000 batu asal. Su Chen merasa seolah sedang bermimpi. Su Chen juga dibuat terdiam oleh label harga yang sangat tinggi terkait dengan menaikkan tingkat hak istimewanya. 500.000 batu asal hanya cukup untuk membawanya ke petugas impian tingkat 4. Jika dia ingin menjadi Raja Mimpi tingkat tinggi, dia setidaknya membutuhkan 1 juta batu asal lagi. Namun, tingkatan hak istimewa ini tidak hanya untuk pertunjukan. Su Chen juga memperoleh banyak keuntungan karena peningkatan ini. Su Chen akan dapat mengiklankan pemberitahuannya di layar utama begitu dia menjadi Raja Impian. Dengan membayar sedikit biaya, dia akan diizinkan untuk mengiklankannya untuk jangka waktu tertentu. Meskipun itu tidak akan selama 3 hari seperti yang bisa dilakukan oleh para tuan dan nyonya kastil, durasinya akan cukup lama bagi kebanyakan orang untuk melihatnya. Bahkan jika dia hanya seorang petugas impian, dia telah memperoleh banyak keistimewaan unik di dalam alam impian. Misalnya, dia tidak perlu lagi mengantri di ruang samping untuk melakukan apa yang diinginkannya. Sebagai petugas impian, dia dapat memilih roh impian untuk melayaninya. Su Chen tetap memilih Lulu. Babak 80, aku bukan murid seperti itu. Klan Zhu Gunung Horizontal. Suara si Kai Huang tiba-tiba menjadi lebih keras dan alisnya terangkat ke udara. Nadanya hati-hati dan serius. Apakah instruktur tahu tentang klan bangsawan ini? Tanya Su Chen saat dia duduk di tengah formasi energi jimat asal, bintang-bintang menutupi langit di atasnya. Si Kai Huang menatap ke atas untuk beberapa saat sebelum menjawab. Kamu harus tahu bahwa klan bangsawan garis keturunan memiliki peringkat yang berbeda. Klan Horizontal Mountain Zoo memiliki garis keturunan Kaisar Iblis. Garis keturunan Kaisar Iblis, Su Chen terkejut.
Masyarakat tempat mereka tinggal memiliki hierarki yang sangat kaku. Dalam masyarakat seperti itu, bahkan klan bangsawan bloodline dibagi menjadi hierarki. Yang menentukan peringkat klan adalah sumber garis keturunan mereka. Binatang iblis biasanya dibagi menjadi tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Di atas itu adalah Raja Iblis, dan akhirnya Kaisar Iblis. Pembagian ini selanjutnya dipisahkan menjadi kategori darah murni dan campuran. Perlu diperhatikan fakta bahwa, di antara klan bangsawan garis darah, mayoritas dari mereka memiliki garis keturunan binatang iblis tingkat tinggi, bukan yang tingkat rendah. Ini karena mereka semua ambisius, dalam keadaan yang sesuai, tidak ada yang ingin memiliki garis keturunan berkualitas rendah. Kalau tidak, mengapa tidak ada garis darah Vicious Beast? Jelas sekali, itu karena tier mereka terlalu rendah dan tidak ada yang tertarik untuk menggunakannya. Pada titik ini, baik darah murni maupun klan darah campuran benar-benar menggunakan garis darah binatang iblis, dan mereka terus-menerus berjuang untuk garis darah binatang iblis yang lebih kuat juga. Jadi, meskipun ada garis darah binatang iblis tingkat rendah dan menengah, jumlahnya masih relatif rendah. Inilah sebabnya mengapa Su Chen terus-menerus menemui orang-orang di tempat ujian dengan garis keturunan binatang iblis tingkat tinggi berulang kali. Selain dia, itu pada dasarnya adalah norma untuk semua klan bangsawan garis keturunan. Secara umum, garis keturunan Raja Iblis menengah ke bawah berada di atas garis keturunan binatang iblis tingkat tinggi. Di atas itu adalah garis darah Raja Iblis. Klan dengan garis keturunan Raja Iblis dapat dianggap sebagai klan bangsawan. Mereka sangat dihormati, dan status mereka luar biasa. Sampai saat ini, Su Chen belum pernah bertemu satupun sebelumnya, tetapi dapat dibayangkan bahwa orang-orang dengan garis keturunan seperti itu mungkin setidaknya memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Ji Hanyan. Raja Iblis pada dasarnya adalah komandan dan penguasa ras binatang. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada total 1342 Raja Iblis yang tercatat. Garis keturunan mereka telah diekstraksi sejak kerajaan Arcana ada, tetapi tidak lebih dari 312 garis keturunan yang telah diekstraksi. Setelah berlalunya puluhan ribu tahun, hanya 108 garis darah Kaisar Iblis yang tersisa. Sisanya tewas dalam salah satu pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang telah terjadi sejak itu. Klan Zhu adalah salah satu dari klan itu. Su Chen tidak menyangka akan bertemu dengan klan Kaisar Iblis, bahkan sebelum bertemu dengan klan Raja Iblis. Memang, kenyataannya tidak sama dengan yang diangan. Musuh tidak akan datang satu demi satu dengan kekuatan yang meningkat. Iya, klan Zhu Gunung Horizontal, juga dikenal sebagai klan Sliheart Zhu karena garis darah Kaisar Iblis Sliheart mereka. Klan Sliheart Zhu adalah rubah iblis licik yang sangat pandai memikat orang dan mempermainkan hati mereka. Teknik pemikat mereka sangat kuat, dan tidak seperti teknik pemikat Jin Linger, yang sangat pilih-pilih dan hanya dapat digunakan untuk menindas mereka yang lemah. Teknik pemikat Kaisar Iblis Sliheart kemungkinan besar akan berhasil saat digunakan. Mereka sekuat itu, lalu bukankah mereka tak terkalahkan? Tidak ada yang namanya tak terkalahkan sejati. Meskipun teknik pemikat keturunan Sliheart sangat kuat, mereka memiliki keterbatasannya sendiri. Mereka membutuhkan waktu lama untuk diaktifkan, jadi mereka tidak berguna di medan perang yang berubah dengan cepat. Teknik pemikat paling baik digunakan dalam penyergapan, jadi dalam aspek ini teknik mereka lebih rendah dari klan kupu-kupu penyihir, yang tekniknya dapat digunakan di dalam dan di luar pertempuran. Kedua, mereka juga rentan terhadap hierarki budidaya. Jika teknik pemikat digunakan pada seseorang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi, itu mungkin gagal atau bahkan menjadi bumerang. Ketiga, hanya darah murni perempuan dalam klan yang dapat mengaktifkan teknik ini, dan itu hanya berguna melawan laki-laki. Dengan demikian, individu dengan status tinggi dalam klan ini harus menjadi perempuan, sedangkan laki-laki adalah bawahan mereka. Garis keturunan juga diprioritaskan untuk perempuan. Mereka mencoba menarikmu dengan mengklaim bahwa kamu dapat menikahi seorang wanita dari klan mereka. Haruskah saya mengatakan bahwa mereka tidak tulus atau mereka terlalu tulus? Saat si Kai Huang berbicara, dia mulai tertawa. Musuh sudah ada di depan pintu kita, namun kamu masih tega bercanda tentang itu. Instruktur, Su Chen bertanya tanpa daya. Si Kai Huang dengan tenang menjawab, bukankah kamu siap untuk hasil seperti ini sejak kamu memutuskan untuk menjadi muridku? Meskipun kamu mengatakan itu, sikap tenangmu masih sedikit mengecewakan, gumam Su Chen.
Tidak heran kamu menyuruhku untuk mengurus surga Kai Huang sendiri. Sekarang saya yang bermasalah dan Anda tidak perlu khawatir. Kamu tidak senang denganku, si Kai Huang menggodanya sambil tertawa. Bagaimana aku bisa? Su Chen memutar matanya ke arahnya. Mereka telah menjadi guru dan murid selama lebih dari 3 tahun sekarang, dan hubungan mereka tidak biasa karena mereka dapat berbicara dengan bebas satu sama lain. Tentu saja, si Kai Huang sebenarnya mengkhawatirkan Su Chen, tapi dia sudah bersiap untuk momen ini sejak dia memilih jalan ini. Jika dia telah mempersiapkan momen ini selama bertahun-tahun dan masih khawatir, takut, atau frustrasi tentang masalah itu, maka memang ada yang salah dengan dirinya. Meski begitu, tidak mungkin si Kai Huang benar-benar bisa berdiri di samping dan menonton. Sebagai master dan murid, mereka pada dasarnya adalah satu kesatuan. Masalah ini ditujukan pada Su Chen, jadi juga ditujukan pada si Kai Huang. Namun, si Kai Huang ingin menguji muridnya. Dia tidak akan bergerak sampai Su Chen tidak tahan lagi. Klan Zhou memiliki pendekatan yang sama. Jika Su Chen akhirnya kebobolan, mereka akan berurusan dengan si Kai Huang selanjutnya. Mereka akan menangani mereka satu persatu. Benar, instruktur, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan setelah saya menolaknya lagi? Akankah mereka benar-benar mencoba membunuhku saat itu juga? Su Chen bertanya. Saat menghadapi lawan yang begitu kuat, Su Chen masih membutuhkan nasihat si Kai Huang. Si Kai Huang berpikir sejenak sebelum dia menjawab, tidak, mereka tidak akan melakukannya. Jika mereka membunuh Hemu, maka tidak ada yang bisa menghapus surga Kai Huang dari kastil dunia mimpi. Anda sudah menjadi petugas impian tingkat 5. Jadi meskipun Anda mati, Anda dapat terus menjual dan mendistribusikan produk. Klan Zhou Gunung Horizontal telah membeli surga Kai Huang milik Su Chen. Jadi mereka sudah memiliki teknik kultivasi. Jadi, tujuan mereka datang ke sini bukan untuk mendapatkannya, melainkan untuk menghentikan penyebarannya. Su Chen mengerti. Jadi mereka harus meyakinkan saya untuk menurunkan surga Kai Huang. Kalau tidak, surga Kai Huang akan tetap ada di sana tanpa batas waktu jika mereka membunuhku. Jika mereka ingin menyembunyikannya, mereka perlu mengeluarkan banyak uang setiap hari. 1 atau 2 hari bukanlah masalah besar, tetapi akan semakin sulit untuk ditangani seiring berjalannya waktu. Dan kematian, tidak terbatas. Itu benar. Si Kai Huang mengangguk. Jadi mereka tidak akan mencoba membunuh Hemu, tetapi mereka akan mencoba menggerakkanmu dengan kata-kata mereka dan meyakinkanmu untuk menyerah. Namun, itu tidak berarti bahwa Anda dapat menggunakannya sebagai kartu truf. Dan itu tidak berarti mereka tidak akan mau menggunakan kekerasan terhadap Anda. Ada teknik rahasia yang bisa mengendalikan kesadaran seseorang. Jika mereka mengendalikan kesadaranmu, mereka dapat membuatmu melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan klan Slihart Zhou kebetulan ahli dalam hal ini. Kau memberitahuku bahwa mereka akan dengan paksa mengambil alih kesadaranku dan menjatuhkan surga Kai Huang dari alam mimpi. Jika kamu tidak mendengarkan mereka, ya, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mengendalikan gerakan seseorang di dalam alam mimpi sangat berbeda dengan mengendalikan gerakan mereka di dunia luar. Perbedaan terbesar adalah orang-orang di dunia luar bersentuhan dengan tubuh Anda, bukan jiwa Anda. Kebalikannya benar di alam mimpi. Orang tidak akan bersentuhan dengan tubuh fisik Anda tetapi jiwa Anda. Ini berarti akan ada beberapa komplikasi, khususnya, tingkat keistimewaanmu naik kali ini karena kamu menjual adamantin battle body, dan kamu hanya menjual salinan sebanyak itu karena Meng Lan, sela Su Chen. Tanpa bantuan Meng Lan, tidak mungkin tubuh pertempuran adamantin akan terjual sebaik itu, dan tingkat hak istimewanya juga tidak akan naik sebanyak itu. Si Kai Huang berkata, itu benar, mereka juga harus dapat menyadari bahwa Nyonya Dream Castle tidak menyukai taktik mereka. Jika saat ini Anda tiba-tiba memutuskan untuk menjatuhkan surga Kai Huang, Nyonya Istana Impian tidak akan hanya berdiri dan menontonnya terjadi. Kamu benar sekali, satu-satunya alasan Su Chen mengenal Meng Lan adalah karena dia mengancam akan menjatuhkan surga Kai Huang. Orang dapat membayangkan bahwa jika klan Zhou mencoba mengendalikan jiwanya untuk menjatuhkan surga Kai Huang, kecurigaan Meng Lan pasti akan muncul, dan dia akan menyelidiki atau bahkan campur tangan secara langsung. Tapi mereka mungkin punya jalan keluar juga. Anda tahu bahwa beberapa masalah dapat diselesaikan selama Anda bersedia membayar harga untuk itu, kata si Kai Huang. Iya, muridmu mengerti. Su Chen mengangguk. Meng Lan bersedia membantunya karena itu menguntungkannya.
secara alami, dia juga bisa dibeli dengan keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian, mereka tidak akan membuat gerakan gegabah, tetapi jika mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki cara untuk meyakinkanmu, maka mereka pasti akan mencoba sesuatu. Perlu kamu ketahui bahwa meskipun klan Kaisar Iblis Lihat adalah klan pemikat, kemampuan tempur mereka tidaklah lemah. Mereka bukanlah klan yang tidak bisa berperang hanya karena mereka berspesialisasi dalam teknik menyihir. Kenyataannya, wanita bertanggung jawab menyihir orang, sedangkan pria bertanggung jawab berperang. Jadi pada akhirnya apa yang menungguku masih merupakan jurang maut, desas Su Chen. Ini benar-benar situasi yang membuatmu merasa putus asa. Si Kai Huang dengan tenang berkata, saya katakan pada Anda pada awalnya bahwa saya membutuhkan seorang murid yang dapat terus maju bahkan jika jalan ke depan diblokir oleh banyak orang. Jadi, bisakah dirimu saat ini menanganinya? Pikiran Su Chen sedikit melayang, teguran si Kai Huang bergema di telinganya. Seolah-olah dia adalah seorang nabi, semua yang dia katakan telah membuahkan hasil. Dan sekarang, giliran Su Chen yang menjawab. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya ingat Anda mengatakan sesuatu seperti ini di awal, sepanjang waktu. Saya ingin seorang siswa yang akan berjuang untuk hidup di medan kematian, bisa dikatakan. Seseorang dengan keteguhan dan keberanian untuk terus maju tidak peduli apa kesulitannya. Tidak disangka, murid yang saya terima pada akhirnya adalah seseorang yang licik dan pandai berargumen, yang memiliki tutur kata yang elegan, pandai bicara dan memiliki cara berpikirnya sendiri, dan yang mampu menjadi kecewa dengan cara berpikir saya sendiri. Kamu benar, saya bukan tipe murid yang Anda inginkan. Si Kai Huang tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah menatap diam-diam pada muridnya sendiri. Su Chen melanjutkan, jika musuhku datang mencariku, aku tidak bisa begitu bersemangat, tangguh, atau berani seperti yang kau inginkan. Saya tidak akan mati sebagai martir pemberani untuk cita-cita saya, aku punya caraku sendiri dalam melakukan sesuatu. Dia menatap si Kai Huang dan kemudian diam-diam tertawa. Saya akan memilih untuk membunuh mereka, dengan taktik apapun, dengan biaya berapapun, rencana apapun, dan lakukan dengan segenap kekuatanku. Aku akan membunuh mereka semua. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a